Masalah BBM keberanian Jokowi kembali diuji, ditulis oleh Adin dari seaword.com. Presiden Jokowi memang berbeda dengan pemimpin-pemimpin lainnya, walaupun secara fisik biasa saja bahkan terlihat kurus dan tidak menakutkan, tetapi keberaniannya luar biasa. Bentuk fisik tidak mutlak menggambarkan keberanian dan ketegasan seseorang. Hampir 2 periode memimpin Indonesia, tindak tanduknya sudah diakui dunia. Keberaniannya menggemparkan dunia dan mengagetkan masyarakat Indonesia. Presiden Jokowi mampu mengambil PT Freeport yang dikenal sangat angker dan kuat, seolah tidak pernah tersentuh pemerintah. Tetapi tangan dingin Jokowi mampu melakukannya. Saham 51% PT Freeport telah dibeli Indonesia. Presiden Jokowi pernah membuat jantung para menteri dan pengawalnya hampir copot karena nekat untuk mengunjungi negara penuh konflik Afghanistan. Padahal beberapa hari sebelumnya ibu kota Afghanistan yaitu Kabul sempat terjadi pengeboman. Untunglah Jokowi dan rombongan tidak kurang suatu apapun. Pembangunan jalan tol yang begitu masif di seluruh negeri bukan tanpa tantangan. Oposisi pada tahun 2018 lalu bahkan dengan sadis mengatakan bahwa pembangunan jalan oleh pemerintahan Jokowi seolah memberi rakyat atau menyuruh rakyat makan aspal dan semen. Padahal mungkin orang yang mengkritik dan memprotes tersebut dengan nyamannya menggunakan jalan tol jika akan pergi jauh. Terbaru Presiden Jokowi mendapat tantangan luar biasa. Pemerintah kembali merencanakan akan menghapus bahan bakar minyak atau BBM, jenis bensin premium atau RON 88 pada 2022 mendatang. Namun kebijakan ini masih menunggu persetujuan Presiden Jokowi. Rencana kebijakan penghapusan bensin premium ini masih menunggu disahkannya peraturan Presiden atau Perpres. Jadi siap-siap saja jika tahun depan premium tidak akan ada. Masyarakat harus menggunakan BBM dengan oktan lebih tinggi. Yang menjadi pertanyaan adalah, akankah Presiden Jokowi berani mengambil keputusan ini? Bila ini terjadi, maka Presiden Jokowi akan tercatat sebagai Presiden pertama RI yang berani menghapuskan BBM premium di Indonesia. Sementara era pemerintahan sebelumnya hanya mentok pada pengurangan subsidi BBM dan menaikkan harga BBM premium di masyarakat. Seperti kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, di mana pada Mei 2008 mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM, termasuk bensin premium, solar, dan minyak tanah bersubsidi. Saat awal menjabat sebagai presiden pada 2014 lalu, Presiden Jokowi sudah membuat kebijakan signifikan dengan menghilangkan subsidi premium mulai 1 Januari 2015. Namun sayangnya kebijakan ini tak konsisten karena pada akhirnya pemerintah tetap mengintervensi harga premium dan tidak membiarkannya berfluktuasi seperti layaknya produk BBM non-subsidi. Dengan alasan menjaga daya beli masyarakat, akhirnya pemerintah ikut campur menetapkan harga premium dan memberikan penugasan kepada PT Pertamina Persero untuk menyalurkan BBM premium ini. Alhasil pemerintah masih menomboki selisih harga keekonomian dan harga jual premium kepada Pertamina setiap tahunnya. Padahal tim reformasi tata kelola migas atau dikenal dengan nama tim anti mafia migas yang sengaja dibentuk pada era Menteri ESDM Sudirman Said sudah merekomendasikan agar bensin premium ini dihapus paling telat 2017, 2 tahun setelah rekomendasi ini dikeluarkan. Namun sayangnya hingga kini Presiden Jokowi juga tak bergeming, tak juga menghapus bensin premium di pasaran. Mungkin Presiden masih menimbang-nimbang keputusan mengenai hal ini. Rekomendasi penghapusan bensin premium itu bukan tanpa alasan. Rekomendasi ini dibuat karena bensin premium ini rawan dengan mafia migas. Pasalnya, di pasar internasional kini tidak ada lagi acuan harga premium, melainkan harga pertamak atau bensin RON 92 ke atas. Berdasarkan data PT Pertamina Persero yang dipaparkan di Komisi 7 DPR RI pada Juli 2020, disebutkan bahwa hanya tinggal 7 negara di dunia yang masih menjual bensin RON 88 atau premium. Ketujuh negara itu adalah Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, Uzbekistan, dan Indonesia. Dari sisi PDB per kapital, Bangladesh memiliki GDP 1.698 US dollar, Kolombia 6.687 US dollar, Mesir 2.549 US dollar, Mongolia 4.121 US dollar, Ukraina 3.095 US dollar, Uzbekistan 1.532 US dollar, dan Indonesia 3.893 US dollar. Di Singapura minimal yang dijual adalah BBM RON 92, sementara di Malaysia minimal yang dijual yaitu BBM RON 95 dan BBM RON 97. Kemudian di Thailand BBM RON 91 dan BBM RON 95, Filipina BBM RON 91, BBM RON 95, dan BBM non 100. Vietnam BBM RON 92, BBM RON 95, dan BBM RON 98.
Jika BBM naik apalagi jenis premium dihapus, biasanya mahasiswa banyak yang berdemo. Pemerintah sebelum menghapus BBM jenis premium harus mensosialisasikan jauh-jauh hari dengan data yang tepat dan akurat, sehingga masyarakat khususnya mahasiswa bisa lebih mengerti. Saya pribadi tidak keberatan jika BBM premium dihapus, karena sudah terbiasa menggunakan BBM jenis Pertamax atau RON 92, walaupun hanya punya motor. Terlalu berani, Sri Mulyani murka bongkar borok BUMN. Segenap badan usaha milik negara atau BUMN dalam kondisi yang buruk, apalagi sejak adanya pandemi COVID-19 di mana banyak BUMN diperkirakan akan bangkrut. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membedah kinerja BUMN penerima PMN tahun 2020 bersama Komisi 11 DPR RI beberapa hari lalu. Dari analisisnya atas penyuntikan dana kepada BUMN dalam kurun 2007 hingga 2020, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kemungkinan BUMN bangkrut ada 68%. Sedangkan 32% sisanya masuk dalam kategori aman. Kemudian jika dilihat dari rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio atau DER, juga ditemukan bahwa BUMN penerima PMN sebagian besar mempunyai utang yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata industrinya. Sementara DER yang sebanding dengan industrinya hanya 2%, lalu utang yang berada di bawah rata-rata industrinya tercatat sebanyak 34%. Secara rule of thumb, DER suatu perusahaan biasanya dikatakan sehat apabila berada di bawah angka 1 atau 100%. Akan tetapi angka tersebut ini berbeda dari satu sektor ke sektor lainnya. Sebagai patokan, secara umum, batas wajar DER sendiri adalah 3 kali atau 300% hingga 4 kali atau 400%. Sedangkan BUMN menyentuh 55% untuk debt-nya dengan hutangnya berada di atas rata-rata dari industri. Menurut data Sri Mulyani, alokasi dana untuk BUMN melalui PMN sepanjang 2005 hingga 2021 terbagi dalam 3 klaster, yakni pendirian BUMN 3 triliun rupiah, restrukturisasi BUMN 12,7 triliun rupiah, dan peningkatan kinerja BUMN 345,6 triliun rupiah. Lantas, bagaimana sebenarnya kondisi keuangan sejumlah BUMN yang dalam Bursa Efek Indonesia? Dilansir dari CNBC Indonesia yang berfokus pada 20 emiten yang termasuk ke dalam indeks IDX BUMN 20 dengan menggunakan laporan keuangan per kuartal 3 atau Q3 2021. Dari 20 emiten BUMN tersebut, 5 emiten merupakan BUMN karya atau konstruksi plus 1 emiten semen, kemudian 7 emiten bank, 3 emiten tambang, dan 4 sisanya beragam, mulai dari migas, telekomunikasi, hingga farmasi. Apabila menilik data di atas, sebanyak 12 emiten berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan bersih secara tahunan atau year on year. Emiten tambang batubara PT Bukit Asam Tbk atau PTBA menjadi emiten BUMN dengan pertumbuhan pendapatan tertinggi atau 50,84% secara year on year di tengah booming harga batubara sepanjang tahun ini. Selain itu, ada 12 emiten juga yang sukses mencatatkan pertumbuhan laba bersih secara year on year per akhir kuartal 3 2021. Semisal emiten farmasi PT Kimia Farma Tbk atau KAEF dan emiten migas PT Perusahaan Gas Negara atau PEGAS menduduki peringkat pertama pertumbuhan laba terbesar. Lalu di antara 8 emiten yang mengalami penurunan pendapatan ada 2 nama terbesar, yakni emiten tambang nikel PT Timah Tbk atau TINS dan BUMN karya PT Waskita Karya Tbk atau WSKT. Namun, kendati terjadi penurunan pendapatan secara tahunan, kedua emiten tersebut berhasil membalik rugi bersih pada tahun lalu menjadi rugi bersih pada akhir September 2021. Apabila menelisik rasio utang lewat DER, ada 12 emiten yang memiliki posisi DER sangat tinggi, yakni semua emiten dari sektor BUMN karya dan perbankan. Hanya saja DER yang tinggi untuk sektor konstruksi dan perbankan seringkali dianggap wajar. Untuk sektor konstruksi, misalnya tinggi DER lazim terjadi lantaran tingginya modal kerja dan biaya operasi di awal proyek dan waktu pengembalian atas modal yang dikeluarkan juga relatif lebih lama. Sementara untuk sektor perbankan, DER tinggi terjadi karena memiliki model usaha berupa simpan pinjam. Dana dari nasabah atau dana pihak ketiga atau DPK terhitung sebagai utang yang membuat DER sebuah bank menjadi tinggi. Untuk itu, pemerintah akan melakukan kajian secara terus-menerus mengenai efektivitas PMN. Di satu sisi, pemerintah berupaya memperhatikan kinerja BUMN yang mendapat suntikan modal negara, sehingga keuangan BUMN tersebut tetap sehat.